Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa kami berikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, geger, makin gila dan makin terbongkar. Seorang Jenderal Purnawirawan mengatakan bahwa Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan adalah simbol PK1. Wow, PKI kali ya. Ini bikin merinding nih ya. Permasalahan ijazah Jokowi seperti membuka jalan untuk mengetahui siapa Jokowi sebenarnya. Satu persatu, bobrok Jokowi mulai terungkap gegarah ijazah palsu. Dan bahkan, penelitian dan analisis tentang keaslian ijazah Pak Jokowi telah masuk penelitian internasional yang diteliti oleh PBB di Amerika Serikat. Wow, gila. Cuma masalah memperlihatkan ijazah doang ya, sampai segini jauhnya. Gila, ini melibatkan wow macam-macam ini ya. Nah, penasaran seperti apa videonya? Ini dia. Let's go. Ini bukan hanya harus diadili ya, tapi dia harus di penjara dan diasingkan. UGM sudah 2 kali tidak datang menghadiri di PN di sidang mediasi Pengadilan Negeri Solo dan Surakarta. Sama ya, Pengadilan Negeri Solo. Karena sekarang kalian seperti tisu untuk mencebok Jokowi. Kotorannya Jokowi sangat seperti tisu. Wah, ini Jokowi ini bisa kan? Ini kata-kata mutiara yang sangat lembut ya kepada para pendukungnya Pak Jokowi, atau mungkin ya siapa saja lah pokoknya pendukung Pak Jokowi, seperti tisu yang lembut untuk mengelap Pak Jokowi. Itu kira-kira tuh luar biasa nih baru semua ya. Oke guys, lanjut. Betul, ya di Perpres 30 2025. Dia nggak boleh lapor ke polisi, nggak boleh. Iya, nggak boleh kan dia. Nggak bisa. Dia laporannya sebagai pejabat negara nggak bisa gitu. Daripada polisi kan. Tapi nyatanya muncul gini gimana? Ya namanya polisi kan satu sama aja. Sebenarnya dipisah sedang bisa. Tentara dan polisi satu kan. Sebenarnya dipisah itu tentara banyak tantangan, polisi banyak tentengan. Tentara banyak tantangan, polisi banyak tentengan. Begitu ya, itu nyatanya. Dan Dan saya kita tahu siapa sih Jokowi. Jokowi. Jokowi itu kan dia itu PKI. Oh. Itu saya nggak bisa buktikan. Sendro Priyono tahu tuh. Si Luhut pun tahu. Sebentar, Sendro Priyono mantan kabin. Iya betul, mereka tahu betul itu. Jokowi ini adalah simbol dari PKI kan. Betul. Jadi Luhut itu kan tokoh PKI juga kan. Luhut Binsar Panjaitan. Iya, dia mengadakan rapat-rapat orang PKI di Hotel Duta gitu. Iya, saat itu. Guys, Luhut Binsar Panjaitan juga tokoh PKI kata Pak Jenderal ini. Wow, gila. Ini info terbaru rasanya ya, yang saya baru pertama kali saya dengar ya, bahwa Pak Jokowi dikatakan simbol PKI dan Luhut Binsar Panjaitan juga seorang tokoh PKI kata Pak Jenderal ini. Ini ngeri guys. Ini tolong disimak sampai selesai ya, agar gak gagal paham gitu ya. Oke, lanjut. Kan ada wacana untuk memberikan pengampunan terhadap rehabilitasi kan? Iya, makanya dia belum cabut kan MPR kita bahwa PKI itu lah bayar laten kan. Iya. Saat itu kan kalau tidak salah dapat SKKPH dari Komnas HAM ya, surat keterangan korban pelanggaran HAM berat. Jadi pelaku minta SKKPH seolah menjadi korban HAM begitu. Kalau itu siapa pelakunya? Masa tentara pelakunya? Tentara kan bela. Iya betul. Ada pemberontakan ini kan. Iya. Di sekarang kan ada bilang, wah garda depan sekarang tentara. Siapa bilang garda depan tentara? Garda depan negara kita polisi kan. Itu OPM itu terbaik KKP kan. Oh iya. Ya, itu akhirnya apa? Seharusnya kan polisi yang bergerak ke sana kan. Bertindak sana. Karena wewenangnya penegakan hukum ya. Iya, tapi kan penakut. Brimob juga nggak berani. Yang korban kan tentara itu sana. Yang meninggal kan tentara ya akhirnya. Nah itu. Nah kira-kira ini bahkan akan ada tes laboratorium forensik di Mabes Polri. Kita sih kemarin sudah menyatakan menolak apapun isinya. Iya. Kira-kira tanggapan abang seperti apa ini? Bisa nggak kita percaya sama laboratorium forensik Polri yang berkali-kali bermasalah? Iya, dengan keadaan sekarang ini polisi itu sebenarnya partai coklat kan. Partai coklat ya. Jadi makanya, jadi kita boleh apa juga, kita meragukan dah. Karena belum kelihatan juga bahwa hasil labnya kan. Iya betul. Nah, nanti kita lihat cek lagi secara internasional nanti. Iya. Caranya kan dia punya hubungan juga kan. Betul, Dr. Risma itu punya channel ke Jepang. Iya, coba cek itu betul. Bagaimana? Jadi mereka betul-betul bagaimana bisa menyamarkan Jokowi ini kan. Jokowi ini sebagai simbol mereka kan tuh. Jadi apapun yang Jokowi itu supaya betul-betul ini tindakan angkat dia itu betul-betul selamat. Jadi makanya bagaimana cara mereka dengan jalan apapun diselamatkan. Nah, berbagai cara menghalalkan segala cara gitu. Nah itu. Jadi maka jangan takut lah. Kita kan berjuang ini untuk kebaikan. Saya jadi bilang kan, maka Purnawirawan itu apa? Nggak ada lagi. Hanya amal ma'ruf nahi mungkar kan. Betul. Iya, kita mencegah kejahatan dan berbuat yang terbaik. Kita ini kan sudah simatupang saya bilang. Apa itu simatupang? Siang malam untuk panggilan kan. Siang malam tunggu panggilan. Maksudnya panggilan ilahi. Iya, Panggilan. pokoknya jangan takut. Bismillah aja ya.
Saya sampaikan tentang masalah ini. Tinjauannya dari segi ilmiah, dari sains, bukan dari politik dan apalagi hukum ya. Nah, alhamdulillah sahabat saya yang bekerja di UN atau PBB di New York akan menghubungkan saya selaku perwakilan diaspora dari Amerika, Eropa, dan Australia. Saya baru pulang dari Australia sebulan yang lalu. Itu akan menghubungkan saya dengan contact person atau liaison officer yang dari UN atau PBB Jenewa. Jadi akan ditindaklanjuti berupa pemberitahuan surat apakah nanti dari tim hukum atau dari Dr. Tifa terkait dengan masalah ini yang terkait dengan sains atau ilmiah. Itu saja, mudah-mudahan upaya ini akan menjadi gaung lebih besar secara internasional. Kalau itu gaya hakim, itu otoriter, bukan. Wah, akhirnya ijazah Pak Jokowi telah masuk ke tahap internasional penelitian tentang ijazahnya Pak Jokowi. Wah, ini benar-benar gak main-main ya. Semoga kebenaran tentang ijazahnya Pak Jokowi asli atau palsunya segera terungkap ya guys ya. Kalau biasanya telah masuk ke tahap internasional di luar Indonesia lah pada umumnya gitu ya, itu kita bisa mempercayainya gitu ya. Jadi kita berharap semoga permasalahan ijazah Pak Jokowi ini cepat terbuka dan terang benderang gitu ya, terbukti asli atau palsunya gitu. Oke guys, lanjut. Bijaksana, bukan hakim itu bijaksana. Jangan begitu, bahwa azab Allah itu berat. Wah, langsung dia pulang. Nada Allah, pakai meja. Apa yang aku? Kau sama Pak kami? Nggak boleh begitu. Diduga kita dikatakan. Hakim ada emosi. Ya, Mbak, Anda tahu. Anda kalau lihat hari ini kita mencari Pak Jokowi, tahu Anda? Negara ini sudah hancur. Kami membuka karena kami tahu negara ini hancur. Dan carut marut dengan hukum, carut marut dengan ekonomi, semua carut marut. Mau ujung-ujung putusan, hakim baru diganti. Kalau gitu kita ganti juga hakim. Saya baru datang dari Riau, Pak, begini ke saya. Bukannya tidak ajaib. Hakim yang emosi. Terbukti nyata. Bentar, guys. Ini kacau nih kalau hakim seperti ini. Hakimnya yang tidak sabar sampai gebrak meja. Itu hakim macam apaan seperti itu? Kalau hakimnya yang nggak sabaran, hakimnya pula yang emosi ya. Harusnya kan dia sebagai pengenengah, dia pula yang emosi. Itu siapa itu guys? Hakimnya. Tolong tulis di kolom komentar ya. Itu keterlaluan sekali itu hakim bersifat seperti itu. Dia sebagai penyambung tangan Tuhan, perwakilan Tuhan, dia sendiri yang tidak sabaran, dia sendiri yang emosi sampai gebrak meja. Ini gila ini. Tolong guys, bagi yang tahu tuh hakimnya, tolong ditulis di kolom komentar ya, siapa tuh Pak hakimnya. Oke guys, lanjut. Sampai terakhir sidang sebelum selesai, saya bertanya kepada jaksa, wahai jaksa, tolong buktikan mana ijazah aslinya. Jaksa, saya minta datang ke depan hakim, Pak meja hakim, sama-sama. Nah, kita lihat di situ jaksa jujur mengatakan, ketika saya tanya mana yang aslinya, saya dapatnya cuma begini Bang Egy dari kepolisian. Ya Allah, kok cuma begini aja. Yang dikasih ke hakim itu fotokopian yang dilegalisir. Nah, saya nggak bisa akal waktu saya tanya, kalau ini legalisir berarti ada aslinya, mana aslinya? Saya cuma dapat itu dari polisi. Loh, kalau cuma dapat itu dari polisi kan tidak cukup alat bukti namanya. Harusnya tidak bisa P21. Harusnya batal demi hukum. Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi keterangan berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan. Tapi jika tidak, untuk apa kami tunjukkan? Apa urusannya kalian tanya? Pengacara koplak. Ijazah presiden. Urusan besar. Karena lawyernya bilang, kalau begitu nanti semua orang boleh saling minta ijazah orang lain. Enggak. Karena dia presiden melalui proses administrasi, maka warga negara meminta kejujuran kepala negara. Tidak ada aturannya di hukum pidana itu. Hukum pidana cuma mengatur barang siapa. Individual, person in law, subjek hukum. Ini warga negara bertanya secara kolektif pada kepala negara. Di mana pidananya? Sama aja kan? Karena dia dipilih oleh warga negara bilang, daulat itu ada pada saya. Maka Anda dan saya tidak setara. Saya bertanya sebagai pemilik kedaulatan, Anda harus jawab sebagai kepala negara yang kami pilih. Itu nggak ada relasi
subjek antar subjek yang diatur dalam hukum pidana lain. Ya, betul. Itu yang mesti kita terangkan. Nggak mungkin ada orang yang tiba-tiba Rocky Gerung perlihatkan ijazahmu, ya saya nggak mau kasih. Emang siapa? Tapi ini kepala negara diminta oleh warga negara. Mana Rocky Gerung? Gua nggak punya, memang gua nggak punya ijazah. Kenapa? Karena ijazah tanda orang pernah sekolah dan tanda pernah berpikir. Kenapa? Ini lain. Persyaratan administrasi itu harus diperlihatkan. Jadi saya kira itu intinya di situ. So, kita berdebat terus menerus. Tapi isu ini akan ada tetap di situ sampai 2029. Itu akan memusingkan Presiden Prabowo yang bulan Juni mesti putar otak gimana ganti bayar utang 800 triliun yang dibuat oleh Jokowi. Oke, mantap, luar biasa ya. Nah, jadi benar ya kepada para pendukungnya Pak Jokowi gitu ya. Dengar tuh barusan Rocky Gerung menyampaikan pencerahan gitu ya tentang kenapa masyarakat meminta atau menggugat ijazahnya Pak Jokowi. Nah, itu alasannya. Karena beliau adalah seorang pejabat yang dipilih oleh rakyatnya sebagai yang memiliki kedaulatan tentang negara ini gitu ya. Nah, jadi wajar-wajar saja. Contoh ringannya seperti ini. Jika kita mengadakan sebuah kompetisi, lalu kita sebagai audiens, lalu ada sebagai pesertanya itu harus melengkapi segala macam bentuk administrasi. Nah, salah satunya contoh ijazah. Jika ijazahnya tidak ada atau palsu, nah itu yang dipermasalahkan. Nah, contoh ringannya seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu saat ini yang terjadi kepada Pak Jokowi. Beliau bukan rakyat biasa, beliau bukan masyarakat biasa. Walaupun saat ini beliau telah selesai jadi presiden, telah lengser dari presiden, tetapi beliau jangan lupa beliau masih menjabat sebagai pejabat negara di Danantara. Nah, jadi makanya gugatan tentang ijazahnya Pak Jokowi sampai saat ini masih tetap bergulir gitu ya. Nah, kenapa Pak Jokowi menghindar? Kan tinggal tunjukkan saja ijazahnya gitu, selesai. Jangan berbelit-belit bawa pengacara, bawa kuasa hukum, libatkan sana sini situ segala macam gitu ya. Repot, dia sendiri yang repot tuh Pak Jokowi gitu. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.